Aisyah menemani Mbak Dewi. Itu Mbak Dewi yang cantik. Ini Mbak Dewi sudah temani Lupna dari dalam perut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lupna dan Musafir Lani. Di video kali ini, Mama Lupna akan memperkenalkan seorang teman Mama Lupna yang Mama Lupna tidak kenal di sekolah, tidak kenal di kantor, atau tidak kenal dari lingkungan keluarga Mama Lupna. Dia seorang wanita yang diberikan Allah ya, diperkenalkan oleh Allah menurut Mama Lupna untuk selalu mengunjungi Mama Lupna setiap minggu. Siapakah dia? Simak terus sampai akhir ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut, Mama Lupna ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung di channel Lupna dan Musafir Lani. Ini adalah channel Mama Lupna, dan Mama Lupna ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman subscriber Lupna dan Musa yang selama ini telah mensupport dan mendukung channel Lupna dari sebelum monetisasi sampai setelah dimonet. Nah, siapa dia teman Mama Lupna yang ingin Mama Lupna kenalkan? Tadat, ini dia. Aduh, mana mukanya? Dia wanita yang tidak ingin di expose wajahnya ya. Tapi setiap minggu pasti ketemu dengan Mama Lupna. Nah, ngapain ketemunya? Nih, dia ketemu Mama Lupna untuk mengambil sampah-sampah Mama Lupna sekaligus mendata belanja Mama Lupna setiap minggunya. Kebetulan ada video Mama Lupna yang sebelumnya, sebelum Ramadan, Mama Lupna itu belanja ya, shopping. Termaksud banyak juga Mama Lupna belanja saat itu, dan itu adalah belanja Mama Lupna minggu itu ya. Tapi Mama Lupna porsikan untuk sebulan. Sebenarnya belanja Mama Lupna untuk sebulan, tapi didata oleh Mbak yang satu ini untuk mingguan. Nah, Mama Lupna lanjut ya. Jadi yang Mama Lupna kenalkan ini dia bernama Mbak Dewi ya, Puspita Dewi Lestari namanya, tapi Mama Lupna lebih sering panggilnya Mbak Dewi saja. Oke. Dia ini dari Kantar World Panel Jakarta, salah satu kantor lembaga survei yang mendata produk rumah tangga, pembelanjaan ibu rumah tangga ya, untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Kebetulan Mama Lupna kebagian menjadi salah satu panelis di kelurahan Mama Lupna. Jadi setiap kelurahan itu di setiap kecamatan diambil 2 sampling kelurahan. Kebetulan kelurahan Mama Lupna termaksud, dan dari satu kelurahan diambil 8 panelis. Salah satunya itu Mama Lupna. Mungkin ada dari Bunda, Mams, atau teman-teman semua yang punya cerita seperti Mama Lupna tentang dijadikan panelis dari sebuah lembaga survei. Mungkin bisa komen-komen di bawah. Ini Mama Lupna berbagi cerita karena Mama Lupna merasa ini suatu yang unik. Mama Lupna dijadikan salah satu panelis. Jadi pembelanjaan Mama Lupna mulai dari yang kecil sampai yang besar, selama itu punya barcode ya. Barcode itu ada label ini kayak kode barang ya di setiap produk. Nah, itu Mbak Dewi catat pembelanjaan kita, mulai garam, popok,
sabun, peralatan make up, peralatan mandi. Jadi semua yang punya barcode pasti dicatat. Biasa kalau dalam seminggu tidak ada waktu ketemu ya, karena Mama Lupna kan harinya kantoran, hari-hari kantoran, dan Mama Lupna dijadwal setiap hari Rabu untuk ambil datanya. Tapi karena Mama Lupna kantoran, biasanya kami pindahkan ke hari Sabtu. Yang jelas setiap minggu harus ada data yang diambil pembelanjaan Mama Lupna. Kalaupun dalam minggu itu tidak ada ya, setidaknya pastinya ada air galon yang Mama Lupna beli. Karena setiap minggu pasti Mama Lupna beli galon itu 2. Air galon ya, air kemasan. Isi ulang sih, bukan yang beli jadi ya. Terus Mama Lupna ada juga di data pembelanjaan untuk konsumsi di luar. Jadi kalau misalnya Mama Lupna makan di luar, minumnya pakai aqua atau minum teh kotak atau minuman kemasan mineral yang lain, pasti didata oleh Mbak Dewi. Kue pun cemilan ya yang Mama Lupna beli sendiri, misalnya biskuit atau permen yang Mama Lupna makan di kantor atau di swalayan, pasti didata oleh Mbak Dewi. Nah gitu deh teman-teman. Terus apa lagi ya? Oh ya, tentang apa sih feedbacknya dari Mbak Dewi kepada Mama Lupna. Jadi feedbacknya itu setiap minggu Mama Lupna dikumpulkan poin. Kalau ndak salah, untuk pemakaian dalam rumah poinnya 100. Untuk pemakaian di luar rumah ya, seperti minuman atau makanan itu yang Mama Lupna bilang tadi, itu poinnya 25. Jadi setiap minggu pasti ada poin yang Mbak Dewi kasih ke Mama Lupna. Jadi seminggu dapat 125 poin. Kalau sebulan jadinya 500 poin. Nah, poin-poin ini jika dikumpulkan akan ditukarkan dengan sejumlah hadiah. Nah, Mama Lupna kan ketemu Mbak Dewi ini sudah 3 tahun lebih ya, 3 tahun lebih, karena Lupna itu masih dalam perut, 4 bulan dalam perut, dalam kandungan ya. Mama Lupna sudah ketemu Mbak Dewi. Saat itu Mama Lupna bingung. Aduh, saya belanjanya bulanan, Mbak, enggak mingguan. Gimana dong? Mbak Dewi bilang, ya enggak apa-apa, nanti tinggal dibagi saja. Nah, akhirnya sejak saat itu Mama Lupna tidak pernah belanja bulanan lagi, tapi belanjanya mingguan. Maka dari itu, positifnya juga Mama Lupna belanjanya jadi lebih terarah. Barang yang habis baru dibeli lagi, barang yang masih ada ndak dibeli lagi. Seperti make up kan, dulu Mama Lupna itu boros sekali dalam memakai lipstik. Mama Lupna kalau masih sekarang, kalau lipstiknya masih ada, ndak dibeli lagi yang warna baru atau yang lainnya. Mama Lupna itu jarang sekali beli peralatan make up, tidak kayak dulu. Atau juga misalnya seperti sabun, odol, itu kalau tinggal Mama Lupna aja perkirakan, odolnya sudah habis, beli lagi. Nah, jadi Mbak Dewi juga datanya per minggu biasanya tidak borongan seperti ini ya, belanjanya langsung banyak seperti ini. Biasa hanya sabun mandi saja, sabun cuci saja, atau paling belanjaannya hanya 5-10 item. Nah, ini kan agak banyak karena Mama Lupna belanjanya memang untuk persiapan Ramadan dan tetap didata dalam 1 minggu. Nah, gimana teman-teman, jangan lupa subscribe yang baru bergabung. Oke, terima kasih. Mama Lupna lanjutkan lagi cerita Mbak Dewi. Mbak Dewi ini saat bertemu dengan Mama Lupna mau kira seorang sales atau ada barang yang dia mau perkenalkan.
ternyata tidak begitu. Nah, jadi sudah 4 tahun ya, 3 tahun lebih ini Mama Lupna juga dapat hadiah setelah Mama Lupna tukar poin-poin Mama Lupna. Dalam setahun itu pasti dapat hadiah yang agak besar. Kalau setahun kan dalam sebulan 500 poin, dalam setahun bisa dapat 6.000 poin. Ya, 6 ya? Ya, 6.000 poin. Nah, jadi kalau 6.000 poin itu bisa Mama Lupna tukar dengan 1 buah kipas angin. Hadiah pertama ya, gift pertama yang Mama Lupna ambil dari Mbak Dewi itu kipas angin Miyako. Mama Lupna ingat sekali tahun pertama itu kipas angin Miyako, karena kondisi rumah Mama Lupna itu agak panas dan kipas angin Mama Lupna saat itu sudah tidak layak ya. Jadi kenapa tidak ambil kipas angin saja? Oke, ambil kipas angin. Nah, tahun kedua Mama Lupna pengen punya gantungan baju untuk gamis. Jadi Mama Lupna ambil lemari gantung. Ini dia, nanti Mama kasih lihat ya gambarnya. Terus, nah ini yang ketiga ini Mama Lupna poinnya sudah banyak ya, sudah Mama Lupna ambil. Kebetulan tangkai pel Mama Lupna sudah tidak layak juga, jadi Mama Lupna ambil tangkai pel. Tapi sayangnya karena PSBB ini barangnya sampai sekarang belum datang. Ya, sabar saja. Ceritanya Mama Lupna pengennya barang itu Mama Lupna mau pakai Ramadan. Tapi karena belum datang, ya sudahlah, pakai aja dulu yang lama. Nah, beginilah keadaan rumah kami setiap minggunya. Pasti Mbak Dewi ditunggui oleh 2 anak ini, kerucil-kerucil ini, mengganggu Mbak Dewi. Pada kesempatan ini juga Mama Lupna mengucapkan banyak terima kasih Mbak Dewi sudah selalu berkunjung ke rumah Lupna dan Musta, dan minta maaf juga kalau Lupna dan Musta punya banyak salah sama Mbak Dewi. Nah, itu Mbak Dewi lagi memotret. Itu kalau udah ada barcode-nya di foto ya, di foto dan di data bahwa barang ini produk baru, belum terdaftar dalam sistemnya Mbak Dewi tuh. Nah, barcode-nya itu di scan. Nah, itu Mbak Dewi lagi men-scan. Oh ya, dan setelah Mbak Dewi catat, Mbak Dewi scan, itu barang produk Mama Lupna langsung dicoret barcode-nya. Tandanya Mbak Dewi sudah data. Jadi ketika Mbak Dewi datang kembali, barang yang sudah dicoret itu tidak boleh ditampilkan lagi sama Mbak Dewi. Seperti itu. Pertanyaannya, apakah harus banyak? Apakah harus ada barangnya yang Mama Lupna tampilkan setiap Mbak Dewi datang? Iya, setidaknya ada 1 produk, misal seperti Mama Lupna tadi bilang, air mineral kah. Nah, begitu juga pemakaian luar ya. Tapi selama Ramadan ini Mama Lupna belum ada pemakaian luar karena jarang keluar ya. Di kantor juga siang orang puasa, kesualayan juga tidak bisa minum, jadi tidak ada pemakaian luar. Nah, ini nanti Mama Lupna jelaskan ya. Ini deal Mama Lupna jadi patokannya Mbak Dewi bahwa produk semua pembelajaran Mama Lupna sudah didata. Terus catatan harian, tanggalnya itu tanggal berapa dicatat juga. Jadi dalam seminggu itu kan biasanya Mama Lupna belanjanya tidak hanya sekali ya. Di sini ada 5 kali malah. Itu karena yang belanja Bapak Lupna misalnya beli popok saja, terus Mama Lupna belanjanya borongan. Jadi Mbak Dewi catatnya per hari. Jadi belanjanya di mana, lokasinya di mana, yang belanja siapa, belanjanya apa saja, itu dicatat.
seperti yang tertera di catatan Mbak Dewi ini. Jadi itu barcode-nya juga dicatat. Ada catatan barcode, ada brandnya. Nah, ini isian untuk pemakaian luar. Ini kebetulan kemarin Mama Lukna di kantor ada beli air mineral dan apa lagi tadi tuh. Oke, ini Mbak Dewi akan pulang. Seperti inilah keadaannya. Itu ada mantelnya itu. Mbak Dewi ini lagi hujan hari ini yang pendata itu, tapi Mbak Dewi bawa mantel dan Mbak Dewi itu biasanya memakai motor. Pejuang data, Mbak Dewi pejuang data. Di masa PSBB ini Mbak Dewi sempat saja mengunjungi panelisnya, karena kalau tidak mengunjungi panelis Mbak Dewi dianggap tidak kerja. Nah, oke, sekian sampai di sini saja cerita Mama Lukna tentang Mbak Dewi ya. Minta maaf juga durasinya kepanjangan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.